Namaku Lina. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran pesisir Gresik, di rumah kayu yang catnya mulai mengelupas dan atapnya bocor di beberapa sudut. Suamiku, Udin, bekerja sebagai tukang bangunan di proyek-proyek sekitar kota. Setiap sore, aku selalu melihat sosoknya datang dari jauh, menuntun sepeda tuanya sambil menenteng helm proyek yang sudah retak di sisi. Bajunya selalu basah oleh keringat, penuh bercak semen yang menempel di celana lusuhnya. Aku seringkali mengernyit saat ia masuk rumah, membawa bau keringat bercampur debu. "Mas, kamu itu kerja kayak nggak kenal waktu. Tapi kok uangnya tetap segitu-segitu aja sih?" Tanyaku dengan nada yang mungkin terdengar lebih tajam dari yang seharusnya. Udin hanya menatapku sebentar. Matanya sayu, tapi di balik lelah itu aku tahu ada ketulusan yang tak bisa dijelaskan. "Sabar ya, Lin. Aku masih berusaha," katanya sambil menaruh uang lembaran lusuh di atas meja makan. Aku sering mendengus. Bukan karena aku tak bersyukur, tapi karena rasa lelah menumpuk, lelah mengatur kebutuhan, lelah melihat harga-harga naik, sementara penghasilan kami tidak pernah cukup. Kadang, saat malam tiba, aku memandangi tangan Udin yang kasar dan penuh luka-luka kecil. Ia tertidur pulas tanpa suara. Mungkin terlalu letih untuk sekadar berbicara. Aku pernah berpikir, apakah hidup kami akan selalu begini? Rumah reyot, dapur berasap, dan suara mesin perahu dari pelabuhan yang terdengar setiap subuh. Tetangga-tetangga kami kebanyakan sama nasibnya. Tapi entah kenapa, melihat mereka bisa tertawa di warung setiap sore membuatku semakin kesal. Aku merasa hidupku tak semanis hidup orang lain. Aku ingin punya rumah yang lebih layak, lantai yang tidak lagi berlubang, dan perabotan yang tak lagi harus aku tambal dengan paku bekas. Sementara Udin, ia seperti tak pernah mengeluh. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu memeriksa sepedanya, memastikan rantainya masih kuat. Kadang ia cuma makan nasi dengan tempe goreng sisa semalam, tapi tetap tersenyum sambil berkata, "Yang penting kamu sarapan ya, Lin. Aku nanti aja di proyek." Aku sering merasa kesal dengan ketenangannya. Dalam hatiku muncul tanya yang tidak berani kuucapkan keras-keras. Untuk siapa sebenarnya ia berjuang sekeras itu? Apakah benar demi aku? Atau hanya karena ia tak punya pilihan lain selain bekerja seperti itu? Hari-hari terus berlalu seperti putaran roda yang sama. Udin bekerja, aku mengurus rumah, dan kami jarang benar-benar berbicara. Hanya diam, hanya rutinitas. Sampai suatu sore, aku mulai merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia pulang lebih malam dari biasanya, dengan mata yang tampak letih tapi menyimpan kilatan berbeda. Saat kutanya kenapa terlambat, ia hanya menjawab singkat, "Tadi bantu teman lembur, Lin." Entah kenapa, kata-katanya malam itu terasa aneh di telingaku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan setiap geraknya, setiap kantong celananya, setiap waktu pulangnya, setiap pandangannya yang kini lebih banyak diam daripada bicara. Dan di sanalah, tanpa kusadari, awal dari semua rahasia itu mulai tumbuh pelan-pelan di antara debu dan peluh kehidupan kami. Sejak malam itu, aku jadi sering memperhatikan Udin dengan perasaan campur aduk. Setiap kali ia pulang, aku perhatikan langkahnya makin berat, wajahnya makin kusam, tapi bibirnya tetap menampilkan senyum kecil yang entah kenapa malah membuatku semakin kesal. Aku tak mengerti, bagaimana bisa seseorang tersenyum di tengah hidup yang seberat ini? Kadang aku merasa, mungkin Udin sudah menyerah. Ia tak pernah marah saat aku mengeluh. Ia hanya mendengarkan, sesekali menatapku seolah sedang menimbang kata, lalu menjawab pelan, "Sabar, Lin. Semua pasti ada waktunya." Jawaban itu membuatku makin muak. Bagiku, sabar bukan lagi solusi. Aku ingin perubahan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Setiap pagi, aku melihat Udin menyiapkan peralatannya dengan rapi. Palu, meteran, sendok semen, semua ia masukkan ke dalam tas kain yang sudah robek di sisi. Ia berangkat sebelum matahari benar-benar muncul, dan baru pulang setelah azan maghrib berkumandang. Tapi hasilnya tetap saja tak cukup. Aku sering menatap punggungnya dari jendela ketika ia berangkat. Tubuhnya kurus tapi tegap, jalannya pelan, seperti orang yang tak punya beban.
padahal jelas ia memikul begitu banyak. Namun di mataku yang kala itu penuh amarah, semua itu justru terlihat seperti kelemahan. Pernah suatu sore, ketika ia baru pulang, aku langsung menodongnya dengan nada tinggi. "Mas, aku capek hidup kayak gini terus. Orang lain bisa nabung, bisa beli kulkas, bisa punya motor. Kita kapan?" Udin menatapku lama. Matanya teduh. Tapi aku tahu kata-kataku menusuk. Ia menunduk pelan, melepaskan sandal, lalu berkata pelan, "Aku tahu, Lin. Tapi aku nggak mau janji yang belum tentu bisa aku tepati. Aku cuma mau kamu percaya. Aku kerja sungguh-sungguh." Aku terdiam, tapi hatiku justru semakin panas. Kerja sungguh-sungguh tapi hasilnya gini-gini aja. Bentakku tanpa sadar. Ia tak membalas. Ia hanya berjalan ke dapur, mencuci tangannya, lalu duduk di kursi kayu sambil menarik napas panjang. Wajahnya tampak lelah. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena perkataanku yang tak pernah berhenti menyalahkan. Malam itu, aku memandangi punggungnya dalam diam. Ada sesuatu dalam diriku yang berbisik, mungkin aku terlalu keras. Tapi rasa gengsi dan marah menahanku untuk minta maaf. Aku membalikkan badan, memadamkan lampu kamar, dan tidur dengan hati yang penuh pertanyaan. Beberapa hari berikutnya, Udin semakin jarang bicara. Ia tetap berangkat pagi, tetap pulang malam, tapi jarang sekali menatap mataku. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia hanya menjawab singkat, seolah takut salah ucap. Aku tidak tahu kalau di balik diamnya itu, ada sesuatu yang sedang ia siapkan. Sebuah rencana kecil yang lahir dari rasa cinta yang sederhana, tapi tak terlihat oleh mataku yang kala itu terlalu sibuk menuntut. Aku hanya tahu satu hal, Udin semakin jauh, dan aku semakin tidak mengerti dirinya. Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin mengguncang genting rumah, membuat air merembes dari celah-celah atap yang belum sempat diperbaiki. Aku duduk di ruang tamu dengan wajah masam, sementara Udin belum juga pulang meski jam sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Hatiku panas. Bukan hanya karena dinginnya udara, tapi karena pikiranku yang dipenuhi prasangka. Lembur, 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 terus sampai kapan? Gumamku kesal sambil menatap pintu yang masih tertutup. Begitu ku dengar suara langkah kaki di teras, aku langsung berdiri. Pintu terbuka, dan di sana berdirilah Udin dengan baju yang basah kuyup, menenteng tas kecilnya. Wajahnya tampak letih, tapi tetap saja ia tersenyum kecil sambil berkata pelan, "Maaf, Lin, hujan deras banget di jalan. Aku nunggu reda dulu." Aku tak membalas senyum itu. Selalu ada alasan. Kalau nggak hujan, pasti ada aja yang kamu bilang. Kamu pikir aku nggak capek nunggu di rumah kayak gini? Udin menatapku diam. Air menetes dari rambut dan bajunya ke lantai. "Kerja itu buat siapa, Lin?" Suaranya pelan, tapi aku bisa mendengar nada kecewa di baliknya. "Buat siapa? Aku juga pengen tahu, Mas. Buat aku. Atau buat orang lain? Karena aku nggak pernah ngerasa diperhatiin. Kamu pulang cuma bawa capek, bawa diam." Kata-kataku seperti anak panah yang kulepaskan tanpa arah. Tapi setiap kali aku bicara, aku lihat matanya semakin redup. Ia tidak membalas, tidak juga membela diri. Ia hanya meletakkan tasnya di lantai, lalu berjalan ke dapur tanpa sepatah kata. Aku mengikuti di belakangnya dengan dada berdebar. "Jawab dong, Mas. Jangan diam aja. Aku ini istri kamu, bukan patung yang cuma kamu lewatin tiap hari." Udin berhenti. Ia menatapku lama. Hujan di luar masih mengguyur, dan suara gemuruhnya seperti ikut menekan dada kami berdua. "Aku capek, Lin," katanya pelan. "Capek bukan karena kerja, tapi karena kamu nggak pernah mau percaya. Aku ini bukan orang pintar, bukan orang kaya. Tapi aku berusaha semampuku buat bikin kamu bahagia." Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Tapi gengsi menahanku. Bahagia dari mana? Rumah masih bocor, dapur hampir roboh, uang belanja pas-pasan. Kamu bilang itu bahagia? Tiba-tiba Udin menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menangis,
Tapi malam itu suaranya bergetar. Aku kerja mati-matian buat kamu, Lin. Tapi kalau itu masih kurang, mungkin aku memang gak pantas jadi suamimu. Setelah itu, ia mengambil jaketnya yang basah dan berjalan keluar rumah. Mas, kamu mau kemana? Teriakku. Tapi langkahnya terus menjauh di tengah derasnya hujan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang hilang di kegelapan. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Tapi aku terlalu keras kepala untuk memanggilnya kembali. Malam itu aku menangis diam-diam di dalam kamar. Suara hujan menutupi isakanku, tapi tidak bisa menenangkan perasaan bersalah yang perlahan tumbuh di hati. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut kalau ucapan-ucapanku barusan menjadi batas terakhir kesabaran seorang suami yang selama ini hanya tahu mencintai dalam diam. Pagi itu udara di kampung terasa dingin dan sepi. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman, dan suara burung camar dari arah pantai terdengar sayup-sayup. Tapi yang membuat dadaku terasa berat adalah kenyataan bahwa Udin belum pulang. Aku menatap dapur yang masih berantakan, kursi kayu yang jatuh semalam ketika kami bertengkar, dan jaketnya yang masih tergantung di dinding. Rasa sesal mulai menyesak. Aku duduk di lantai, memegangi kepala, memutar kembali setiap kata kasar yang kuucapkan semalam. Kenapa aku segitu teganya? Bisikku pelan. Siang harinya, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Udin masuk dengan wajah lelah. Baju masih berdebu. Ia tidak bicara apa-apa. Hanya menaruh karung kecil di pojok dapur, mencuci muka, lalu duduk di kursi bambu. Aku ingin menyapanya, tapi lidahku keluh. Suasana antara kami beku, seperti udara setelah badai. Sore itu, setelah Udin mandi dan tertidur, aku memberanikan diri mencuci bajunya yang kotor. Saat itulah aku menemukan sesuatu di kantong celananya, selembar kertas lusuh yang terlipat rapi. Tanganku gemetar ketika membukanya. Tulisan tangan Udin yang kukenal baik tampak di sana. Di atasnya ada daftar barang, semen 3 sak, pasir, cat, paku, papan kayu, dan di bawahnya tertulis pelan. Untuk rumah kecil, hadiah ulang tahun Lina. Aku terpaku. Mataku langsung berkaca-kaca. Tangan ini menggigil, dan jantungku berdetak sangat cepat. Ulang tahunku memang tinggal beberapa minggu lagi. Selama ini aku kira ia acuh, tak peduli, hanya bekerja tanpa arah. Tapi ternyata, setiap lembur, setiap malam yang ia habiskan di proyek, adalah untuk aku. Untuk rumah kami. Untuk kebahagiaanku yang selama ini justru aku ragukan. Aku jatuh terduduk di lantai dapur, menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah menelan seluruh diriku. Semua kata-kata tajam yang pernah kuucapkan terputar ulang di kepala, menusuk seperti duri. Aku menatap ke arah kamar tempat Udin tidur dengan napas pelan, dan air mataku semakin deras. Ia begitu sederhana dalam mencintai. Tak pernah berjanji muluk, tak pernah mengeluh, tapi diam-diam menabung harapan demi melihatku tersenyum. Aku memegang kertas itu erat-erat, lalu menatap dinding kusam rumah kami. Separuh catnya memang sudah memudar, tapi kini aku tahu kenapa Udin sering membawa pulang sisa-sisa bahan bangunan dari proyek. Ia sedang merenovasi sedikit demi sedikit, dengan tangannya sendiri, dengan cinta yang tak pernah ia ucapkan. Sore itu, aku tidak bisa berhenti menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, aku telah salah menilai laki-laki yang paling tulus dalam hidupku. Dan saat matahari mulai tenggelam di balik pohon kelapa, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah memandang Udin dengan cara yang sama lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Lembaran kertas yang kutemukan tadi siang masih kupegang erat, seperti harta berharga yang tak ingin lepas dari genggaman. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Udin yang tertidur pulas. Di bawah matanya ada lingkar gelap, tanda kelelahan yang tak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Aku teringat semua yang pernah kuucapkan padanya. Kata-kata marahku, tuduhan-tuduhan yang keluar dari mulutku tanpa pikir panjang. Setiap kalimat terasa seperti cambuk yang kini berbalik memukul hatiku sendiri. Aku ini istri macam apa? Gumamku dengan suara serak. Subuh menjelang.
Saat Udin bangun dan bersiap berangkat kerja, aku mencoba bicara. Mas, panggilku pelan. Ia berhenti, menoleh, tapi tidak menjawab. Hanya menunggu. Aku kemarin nemu kertas di celana kamu. Wajahnya berubah kaku. Ia sepertinya tak menduga aku menemukannya. Aku lanjut bicara dengan air mata yang mulai menetes. Mas, semua ini kamu lakuin buat aku, ya? Udin menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku cuma pengen kamu punya tempat yang lebih layak. Lin, biar nggak kehujanan lagi kalau genting bocor. Aku tahu kamu capek hidup begini. Aku tak bisa menahan air mata. Aku ingin memeluknya saat itu juga. Tapi entah kenapa langkahku terasa berat. Ada jarak yang aku sendiri yang menciptakan. Mas, aku minta maaf ya. Suaraku bergetar. Udin menatapku sejenak, lalu menunduk. Sudahlah, Lin. Aku ngerti kok. Kadang orang capek karena nggak tahu apa yang sebenarnya lagi diperjuangin. Kalimat itu menamparku. Dalam diam, aku melihat punggungnya yang semakin jauh ketika ia melangkah keluar rumah. Aku berdiri di pintu, menatapnya sampai hilang di tikungan gang kecil. Dan saat itu, aku menangis lagi, lebih keras dari sebelumnya. Siang harinya, aku berjalan ke belakang rumah. Di sana aku menemukan beberapa papan kayu, ket bekas, dan semen yang sudah setengah kering. Ternyata benar, Udin sudah mulai memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Ada bagian tembok yang sudah dicat setengah. Warnanya biru muda, warna kesukaanku. Aku duduk di lantai, menyentuh dinding kasar itu. Setiap goresan ket terasa seperti jejak cintanya yang tak pernah aku sadari. Aku menangis begitu lama, sampai matahari hampir tenggelam. Semua rasa marah yang dulu kupelihara berubah jadi sesal yang menyesakkan dada. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menuntut, hingga lupa mensyukuri cinta yang bekerja dalam diam. Cinta yang tak banyak bicara, tapi nyata dalam setiap tetes keringat dan luka di tangan Udin. Malamnya, aku menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat, sambal terasi, dan ikan goreng. Tak mewah, tapi kubuat dengan hati yang penuh harap. Aku ingin menebus sedikit saja dari semua kesalahanku. Aku ingin menyambut Udin dengan cara yang berbeda. Namun waktu berjalan lambat malam itu. Jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi suara langkahnya belum terdengar juga di depan rumah. Aku mulai cemas. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu, berharap kapan saja ia akan pulang. Dan saat aku hampir menyerah menunggu, suara sepedanya terdengar di luar. Aku berdiri cepat. Air mata langsung mengalir. Aku tahu, aku tak akan menyanyiakan senyumnya lagi. Begitu pintu terbuka, kulihat sosok Udin berdiri di ambang. Wajahnya lelah tapi teduh seperti biasa. Rambutnya berantakan, bajunya penuh debu, dan di tangannya ada ember kecil berisi sisa ket. Aku langsung menghampirinya dengan dada bergetar. Tapi suaraku tercekat. Mas, hanya itu yang keluar dari bibirku. Udin menatapku, tampak ragu. Kenapa, Lin? Tanyanya pelan, seperti takut aku akan memulai pertengkaran lagi. Tapi kali ini, bukan amarah yang keluar dariku, melainkan tangis yang sudah kutahan berhari-hari. Aku memeluknya erat, begitu saja, tanpa kata. Tanganku bergetar di punggungnya yang kaku. Maaf ya, Mas, aku yang salah. Aku nggak pernah ngerti perjuangan kamu. Aku cuma bisa marah, cuma bisa nyalahin. Udin terdiam lama. Aku bisa merasakan napasnya yang dalam, dan pelan-pelan ia membalas pelukanku. Tangannya yang kasar menepuk bahuku dengan lembut. Sudahlah, Lin. Aku juga nggak sempurna. Aku cuma pengen kamu bahagia. Itu aja. Aku menangis semakin keras. Di luar sana, matahari sore mulai turun. Sinarnya menembus lubang-lubang dinding rumah kami yang belum tertutup sempurna. Debu beterbangan, tapi entah kenapa, suasana itu terasa hangat sekali. Udin lalu melepaskan pelukanku, berjalan ke arah dinding ruang tamu. Tuh, lihat, katanya sambil menunjuk tembok yang setengah dicat. Aku rencana mau selesain bagian ini minggu depan. Kalau ada rezeki lebih, aku mau beli keramik buat dapur.
Biar kamu nggak injak tanah terus waktu masak. Aku tertegun. Dinding yang dulu kusangka usang itu kini tampak indah di mataku. Birunya lembut, sederhana, tapi penuh arti. Setiap sapuan Cat seolah menceritakan perjuangan seorang lelaki yang tak pernah lelah mencintai dalam diam. Aku berjalan mendekat, menyentuh Cat yang masih lembab. Mas, kamu capek ya? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Udin tersenyum kecil. Capek dikit nggak apa-apa. Yang penting kamu senang. Rumah ini belum sempurna, tapi aku pengin kita ngerjainnya bareng. Aku mengangguk sambil tersenyum di tengah air mata yang belum kering. Aku mau bantu, Mas. Aku mau mulai dari sekarang. Ia tertawa kecil, tawa yang sudah lama tak kudengar. Wah, kalau kamu yang bantu, cepet nih selesainya. Kami tertawa bersama, dan di saat itu, rasanya semua luka di antara kami pelan-pelan sembuh. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi salah paham, yang tersisa hanya kehangatan dan rasa syukur. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil kami terasa seperti rumah sungguhan. Tidak mewah, tapi penuh cinta. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat hati ini tenang. Aku memandang Udin yang duduk di kursi bambu. Wajahnya dipenuhi senyum kecil yang jujur. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai hari ini, aku akan berhenti menuntut. Aku hanya ingin menemani Udin. Sekuat apapun jalan yang harus kami tempuh nanti. Dan di antara debu dan peluh itu, aku sadar, kebahagiaan ternyata tidak datang dari rumah besar atau harta berlimpah. Tapi dari seseorang yang mau berjuang dalam diam, hanya demi melihat kita tersenyum. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Rumah kecil kami di pesisir Gresik perlahan berubah. Tembok-tembok yang dulu kusam kini sudah tertutup cat biru muda yang bersih. Atap bocor sudah diganti dengan genting baru hasil tabungan Udin dari lembur. Bahkan dapur yang dulu selalu becek kini punya lantai semen halus. Hasil kerja kerasnya sendiri. Setiap pagi, suara ketukan palu dan gesekan amplas jadi musik yang menenangkan di telingaku. Aku sering menyiapkan teh hangat dan duduk di dekat pintu, memperhatikan Udin bekerja di halaman. Tangannya yang kasar kini penuh noda cat, tapi di mataku, tak ada pemandangan yang lebih indah dari itu. Sesekali aku ikut membantu, sekadar memegang papan kayu atau menyapu sisa debu. Udin selalu tersenyum. Pelan-pelan aja, Lin. Catnya masih basah. Nanti nempel di bajumu. Aku hanya tertawa kecil. Nggak apa-apa, Mas. Sekarang aku pengin ngerasain capek bareng kamu. Ia menatapku dengan mata yang teduh, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku tahu, di balik diamnya itu ada kebahagiaan yang tak bisa diucapkan. Kini setiap tetes keringatnya terasa seperti bukti cinta yang nyata. Suatu sore, ketika cat terakhir di dinding ruang tamu selesai, Udin mengambil spidol hitam dari sakunya. Ia menulis sesuatu di atas pintu rumah, dengan huruf-huruf kecil tapi jelas. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Setelah selesai, ia menoleh padaku sambil tersenyum. Aku membaca tulisan itu pelan-pelan. Rumah ini berdiri dari cinta yang tidak banyak bicara. Dadaku langsung terasa hangat. Aku menatap tulisan itu lama sekali, seolah setiap hurufnya adalah pengingat bahwa kami pernah hampir kehilangan satu sama lain karena salah paham dan gengsi. Kini semua itu berubah jadi pelajaran berharga. Aku melangkah mendekat, menggenggam tangan Udin yang masih berlumur cat. Makasih ya, Mas, buat semuanya. Ia tersenyum tipis. Nggak usah makasih. Rumah ini bukan cuma hasil kerja aku, tapi juga karena kamu tetap di sini, nggak ninggalin aku. Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku peluk Udin erat. Sementara angin sore bertiup lembut dari arah laut membawa aroma garam dan debu yang familiar. Suara ombak di kejauhan seakan ikut bersaksi atas perjalanan kami. Perjalanan dua manusia sederhana yang belajar memahami makna cinta sejati. Malamnya, kami duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Tak ada kata-kata besar, tak ada janji manis. Hanya keheningan yang penuh rasa syukur. Di tengah kesederhanaan itu, aku tahu, kebahagiaan kami tidak perlu disorot cahaya gemerlap.
Cukup diterangi oleh cinta yang tulus, yang bekerja dalam diam. Rumah ini mungkin kecil, tapi setiap sudutnya punya cerita. Cerita tentang keringat, air mata, dan ketulusan yang akhirnya membuatku mengerti bahwa tidak semua cinta butuh kata-kata. Kadang, cukup dengan tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang, tanpa pamrih, tanpa keluh. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, aku berbisik pelan di telinganya. Aku bangga punya suami sepertimu, Mas. Ia hanya tersenyum, menatap langit-langit rumah yang kini berdiri kokoh, lalu menjawab, "Aku juga bangga, Lin. Karena kamu akhirnya bisa lihat arti cinta yang sebenarnya." Pesan moral. Ada orang yang tak pandai berkata manis, tapi setiap tetes keringatnya adalah bentuk cinta yang tak terucap. Jangan menilai cinta dari kata, tapi dari perjuangan yang ia lakukan dalam diam.